Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, bertemu lagi dengan saya, Khairin Nisa, dengan MPM 221210500086 di mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Babul Bahrudin MPD. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kehidupan manusia. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang interaksi sosial, mari kita belajar terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran dari interaksi sosial ini. Nah, tujuan pembelajaran dari interaksi sosial ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan keterampilan interpersonal, meningkatkan kesejahteraan individu, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan produktif. Jadi, tujuan pembelajaran interaksi sosial ini adalah untuk mengembangkan keterampilan interpersonal. Jadi, yang dimaksud dengan interpersonal ini adalah melibatkan interaksi antara manusia, baik dalam lingkup keluarga, teman, sekolah, tempat kerja, atau di tempat umum dan di tempat-tempat lainnya. Dan hal ini sangat penting loh untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga meningkatkan kesejahteraan individu serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan produktif. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di submateri pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama ada A, pengertian interaksi sosial, B, ciri-ciri interaksi sosial, dan C, bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita pelajari pengertian interaksi sosial terlebih dahulu. Apa sih yang disebut dengan pengertian interaksi sosial? Nah, yang A, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling mempengaruhi dan berkomunikasi satu sama lain dalam konteks tertentu. Proses ini melibatkan tindakan, reaksi, dan respon yang terjadi dalam hubungan sosial. Interaksi sosial merupakan dasar dari kehidupan masyarakat karena melalui interaksi inilah individu berhubungan, menyampaikan informasi, serta menjalankan peran dan norma sosial. Nah, jadi interaksi sosial ini adalah dasar kehidupan dari masyarakat. Karena kenapa? Karena sebagai makhluk sosial, kita itu memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup kita. Dan proses interaksi sosial ini melibatkan tindakan, reaksi, dan respon dalam menjalankan hubungan sosial. Dan karena ada interaksi inilah individu bisa membentuk hubungan, bisa menyampaikan informasi, dan bisa menjalankan peran dan norma sosial kita dengan keadaan yang nyaman karena adanya interaksi sosial dengan makhluk lainnya. Nah, sekarang yang B, ciri-ciri interaksi sosial. Nah, yang pertama ada dua arah. Interaksi sosial selalu melibatkan lebih dari satu individu atau kelompok yang saling mempengaruhi dan memberikan respon satu sama lain. Jadi, adanya interaksi sosial ini bisa melibatkan lebih dari satu orang maupun lebih, sehingga dapat saling mempengaruhi. Ada yang berbicara dan ada juga yang memberikan respon satu sama lain. Itu yang disebut dengan komunikasi dua arah. Nah, yang kedua, terjadi dalam konteks interaksi sosial, selalu terjadi dalam konteks sosial tertentu yang mempengaruhi cara dan bentuk interaksi. Ketika terjadi interaksi sosial di sini, kita bisa menanggapi dengan berbicara ataupun menggunakan bahasa tubuh kita untuk memberikan respon terhadap orang tersebut seperti itu.
Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mempunyai tujuan interaksi sosial biasanya memiliki tujuan tertentu, baik itu tujuan pribadi, kelompok, maupun sosial. Nah, biasanya tujuan dari adanya interaksi sosial di sini adalah untuk mengembangkan komunitas seperti membangun kerjasama antara individu ataupun kelompok lain untuk mendapatkan informasi ataupun membangun hubungan timbal balik dengan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dan masing-masing dari kita pasti punya tujuan interaksi sosial tersendiri seperti itu. Nah, di sini ada gambar interaksi sosial di mana kita berinteraksi dengan teman kita, dengan keluarga kita ataupun yang lainnya bisa melalui kontak fisik maupun non fisik. Nah, contoh kontak fisik di situ ada orang salaman. Nah, itu adalah kontak fisik, dan yang non fisik bisa kita mendengarkan ataupun merespon orang lain seperti itu. Itulah yang disebut dengan interaksi sosial, dan ini sudah lengkap ya semua gambarnya. Nah, sekarang yang C, bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial ini dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah jenis interaksi sosial yang bersifat positif, di mana hubungan antara individu atau kelompok cenderung menuju kerjasama dan harmonisasi. Interaksi sosial asosiatif terdiri dari beberapa bentuk. Jadi adanya interaksi sosial asosiatif di sini adalah untuk membangun hubungan dengan individu lebih ke hal-hal yang positif. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu bisa menimbulkan keharmonisan. Nah, interaksi sosial asosiatif terdiri dari beberapa bentuk. Antara lain yang pertama, A. Kerjasama. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Nah, misalnya gotong royong dalam membersihkan kelas, gotong royong dalam menyapu halaman, ataupun gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar. Dan itu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mewujudkan kegiatan yang positif terhadap lingkungan ataupun terhadap hubungan kita antara orang lain tersebut, seperti itu. Nah, sekarang yang B, akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri seseorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan. Supaya mengatasi ketegangan dengan antara pihak yang bertentangan dibutuhkanlah akomodasi. Jadi, akomodasi di sini sama seperti penengah. Jika ada seorang yang berkelahi ataupun ada konflik sosial, maka kita bisa datang sebagai penengah untuk lebih mempertimbangkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memberikan solusi ataupun menilai kedua belah pihak agar tidak terjadi konflik sosial yang lebih rumit lagi. Nah, yang C, akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul di mana suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Nah, misalnya di sini adalah wayang. Nah, pertunjukan teater Indonesia tradisional yang menggabungkan unsur-unsur budaya Hindu dan Islam. Jadi, adanya budaya baru tanpa harus meninggalkan budaya lama. Jadi, dua budaya tersebut bisa digabungkan menjadi satu. Dan itulah bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, di sini ada gambar interaksi sosial asosiatif. Nah, bisa kita lihat ya gambar interaksi sosial asosiatif di sini yang menimbulkan hal-hal positif untuk orang-orang di sekitar kita. Interaksi kita terhadap orang lain itu dapat menimbulkan hal-hal yang positif yang bisa kita ambil untuk memperbaiki hubungan kita antara teman kita, rekan kita, keluarga kita, dan yang lain sebagainya.
sehingga terciptalah hubungan yang harmonis di antara teman-teman kita seperti itu. Nah, sekarang yang kedua yaitu interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah jenis interaksi sosial yang bersifat negatif, di mana hubungan antara individu atau kelompok cenderung mengarah pada konflik, perpecahan, dan ketidakharmonisan. Berbeda dengan asosiatif tadi, disosiatif ini lebih ke interaksi antara individu itu yang bersifat negatif, sehingga di situ menimbulkan adanya konflik, perpecahan, dan ketidakharmonisan di antara teman-teman kita ataupun di lingkungan sekitar kita. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada A. Persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi adalah proses sosial yang terjadi ketika terdapat kedua pihak atau lebih yang saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Jadi, persaingan ini adalah kedua pihak atau lebih yang berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya ketika teman kita ranking kelas, nah kita itu merasa ingin juga untuk mendapatkan ranking tersebut, maka kita mengadakan adanya persaingan atau kompetisi ini. Atau bisa juga disebut dengan iri ya, karena ketika teman kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita juga mau mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu B. Kontroversi. Kontroversi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Kontroversi memperlihatkan suatu sikap yang menuju pada tidak senangan. Nah, jadi kontroversi di sini bisa memperlihatkan suatu sikap seseorang yang menuju kepada ketidaksenangan. Misalnya, kontroversi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menghasut atau menyebarkan berita yang tidak baik kepada teman kita yang belum tentu tahu kebenarannya. Dan hal ini juga biasanya didasari oleh sikap iri kita terhadap orang lain tersebut. Nah, sekarang yang terakhir C. Pertentangan atau konflik sosial. Konflik adalah bentuk interaksi sosial berupa pertentangan di antara individu atau kelompok yang diikuti dengan ancaman dan kekerasan. Jadi, pertentangan atau konflik sosial ini adalah interaksi yang melibatkan permasalahan dan diikuti dengan ancaman ataupun kekerasan. Nah, bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi di antara individu yang sering terjadi ini adalah contohnya bullying. Karena kan di situ terdapat permasalahan sehingga korban tersebut sering mendapat ancaman ataupun kekerasan dari si pelaku ini, sehingga timbullah di antara mereka interaksi sosial yang tidak nyaman. Nah, yang ini gambar interaksi sosial disosiatif. Nah, bisa kita lihat ya, di situ ada pemicu permasalahan yang melibatkan seseorang bisa dengan ancaman ataupun dengan kekerasan ataupun beradu mulut. Di situ sudah jelas gambarnya seperti apa interaksi sosial disosiatif, dan itu bisa menimbulkan hal-hal negatif bagi kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Jadi sudah jelas ya, itu gambar interaksi sosial disosiatif yang melibatkan permasalahan di antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, dari tadi kan kita sudah belajar ya apa itu interaksi sosial beserta contoh-contohnya. Nah, sekarang ada penugasan nih untuk kalian. Nah, tugasnya di sini adalah tulis dan sampaikan interaksi yang pernah kalian lakukan. Interaksi apa saja yang kalian lakukan? Nah, apakah itu interaksi sosial asosiatif atau interaksi sosial akomodatif? Sudah paham ya apa itu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial akomodatif? Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan tugas yang saya berikan hari ini kepada kalian, dan kalian sampaikan ya apa itu interaksi yang pernah kalian lakukan. Oke, selamat mengerjakan.
Selamat menjalani aktivitas yang kalian lakukan hari ini dan semoga tetap semangat untuk memulai pelajaran yang akan datang lagi.